hari. Ini kalau kita itu ada sekitar berapa, Adik? Sekitar berapa ini? Di arah-arah adalah 50 lah teman-teman ya. Ini hari ini yang halo teman-teman. Hari ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk datang ke tempatnya Pak Narto ya. Pak Narto ini salah satu peternak di Lampung Timur yang cukup sukses dengan kita bisa katakan puluhan sampai ratusan trotolan di tempatnya Pak. Kita mau lihat-lihat nanti teman-teman ya, seperti apa ini kandang produksi dari Pak Narto ini tadi. Oke teman-teman ya, ikutin terus. Kita langsung ke tempatnya. Assalamualaikum. Gimana Dik, kabarnya Dik? Alhamdulillah sehat. Ini yang sering saya omongin teman-teman ya, waktu di konten ya, di vlog, namanya Pak Narto ini ya ini. Monggo. Yuk masuk, kita masuk. Nanti kita tanya-tanya ini ya, untuk trotolan di sini terahnya apa aja nanti kita tanya. Silahkan. Oke teman-teman, kita udah ketemu sama Pak Narto. Ini cukup lama nih teman-teman ya. Dulu saya terakhir kesini itu sekitar 2 tahunan Pak ya, 2 tahunan. 2 tahun. Nanti kita mau tanya-tanya ini kisah sukses dari Pak Narto ya. Ini kan teman-teman ini kan mungkin untuk Lampung Timur ya, untuk pemain lama jelas sudah paham lah ya, karena background dari Pak Narto dulunya juri Pak ya. Iya, juri iya. Awalnya juri juga pemain burung, pasti banyak yang kenal. Hanya saja mungkin teman-teman yang baru ya, yang masih baru-baru saja main di kelas murai batu mungkin belum kenal. Jadi nanti saya akan persilakan untuk Pak Narto untuk kenalan. Nah sebelumnya teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, Pak Narto ini kenapa saya dari Jawa datang ya, baru sekitar 2 hari yang lalu saya langsung datang ke tempatnya Pak Narto ya. Padahal di sini juga peternak tuh banyak, karena saya akui Pak Narto ini suhu. Jadi seorang murid itu yang jelas harus datang dulu tempatnya suhunya. Setelah itu baru kita silaturahmi ke peternak-peternak yang lain. Oke, Pak Narto, monggo dikenalkan dulu sama teman-teman ini. Background awal dulu, gitu. Background awal dulu sebelum beternak ini apa dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kicau mania, kisah dalam dunia perburungan ini kami banyak jatuh bangun. Jadi dulunya kami ini basis dari pemain burung. Terus lama-kelamaan dipercaya oleh kawan-kawan jadi belajar menjuri. Kurang lebihnya menjuri itu sekitar 10 tahun. 10 tahun itu ya? 10 tahunan. Jadi di situ itu juga gonta-ganti IO itu waktu itu ya? Wah, itu. Jadi di dalam perjalanan mungkin ya, ada kurang kenyamanan, jadi ya kita ya kurang nyaman ya ganti gitu ya. Jadi akhirnya bertemu dengan kawan petangkar, dulu masih waktu itu di klub di BNR, temu kawan, taruh konsultasi, dia juga punya pengalaman nangkar. Akhirnya aku terpengaruh juga di situ. Gitu ya? Iya. Terus di perjalanan itu kami pun banyak kendala di situ. Pertama aku nangkar ini sebenarnya satu kepepet. Aslinya, Iya, kepepet. Aslinya kepepet. Jadi aku ini perekonomianku ya hancur lah, nyamannya orang petani juga. Aku petani, terus ya
saking hobinya di burung sampai jadi pingin menangkar sampai saya itu menjual tanah waktu itu. Iya, setengah hektar spekulasi. Jadi udah kejepit ya, namanya cinta bener di perburungan, jadi di situ tak tekunin terus. Alhamdulillah ya berjalan sampai ya. gini nih. Itu semua dari ketekunan lah yang gitu dari ya. Ya kendala pasti ada, cuman kan ya kalau kita sikapi dengan sabar ya insya Allah lah pasti menghasilkan buah gitu. Jadi teman-teman, ini setahu saya sebenarnya ya, setahu saya dari Pak Dinarto ini sanda kecil lah ya. Sanda kecil dulu itu kan saya ini sering diajak sama Bapak untuk gatang burung ya. Dulu Pak D ini juga apa ya, apa bahasanya untuk burung yang disortir itu apa namanya? Apkir. Seleksi. Ya, seleksi. Jadi Pak D ini kan sering nyeleksi burung-burung ya, yang maksudnya burung itu dulunya dari hutan, yang diseleksi, yang mungkin ada bakat ya, dipelihara. Nah, Bapak dulu itu sering ambil dari Pak Dinarto. Nah, aku ini pernah ada cerita unik nih. Ya, ceritanya nih waktu itu ya, ini faktornya Pak Narto zaman dulu ya. Pak Narto itu kan nggak punya gajo ceritanya ya, punya burung umurnya 5 hari dari hutan cucak hijau itu. Nah ya bener. bapak itu berangkat ke metro. Saya tanya, Pak Dinarto gimana Pak gitu. Lah Pak Dinarto nggak usah diajak lah, orang Pak Dinarto itu lo nggak punya burung ya, nanti malah kepikiran kata dia, karena Bapak tahu Pak Dinarto itu faktor. Udah kan, aku sama Bapak berangkat. Nah Pak Narto itu ngojek gak taunya. Ngojek ke metro, gantangin burung umur 5 hari dari hutan. Bayangin, dan burung itu pun masih trotol. Tapi memang burung itu ada bakat. Burung itu juga kerja, walaupun burung itu masih ada gesit, ada takut sama orang. Pak Narto marah-marah. Ada orang tuh pakai itu, apa namanya? Kerodong. Mas itu tolong mas, jangan dimainin. Itulah faktornya dari Pak Narto dulu seperti itu. Dan berjalannya waktu, Pak Narto ini kan karena memang dulunya pemerhati burung, pengamat burung, pencinta burung, dan akhirnya masuklah penjurian gitu ya. Dalam perjalanan, karena saya juga waktu itu Pak Narto sudah ke penjurian, saya udah di Jawa waktu itu, jadi saya nggak begitu tahu jauh untuk penjurian ini. Yang jelas saya tahunya Pak Narto waktu itu sempat ganti IO waktu itu. Nah, seiring perjalanannya waktu juga teman-teman ya setahu saya pokoknya saya pulang itu sesenggang mungkin saya cari waktu yang senggang untuk datang ke tempatnya Pak Narto. Nah, kebetulan ceritanya waktu saya pulang kemarin itu kan bukan dalam rangka mudik. Waktu itu kan saya dalam rangka Mbah meninggal, ya kan waktu itu. Jadi ada Pak Le ya, om saya ini ngomong, ayo kita tempatnya Pak Narto ya. Males lah saya bilang gitu. Karena saya taunya apa? Ya main, hanya tempat Pak Narto main ya gitu ya, nggak perlu harus hari itu kan gitu kan, karena memang saya juga waktu itu ada janji mau jalan sama Mas Imam. Nah Pak Le ini pulang dari tempatnya Pak Dinarto, lah kok bawa burung 3 ekor itu jantan semua. Loh saya kan kaget, dari hitungannya dari 3 ekor ini kan bisa dari 2 sarang atau dari 1 sarang ya, dari 3 sarang atau 2 sarang kan gitu ya kemungkinan. Nah, berarti tempatnya Pak Narto ini ternak betul. Saya bilang gitu kan. Saya datang ke sini dengan waktu itu dengan waktu itu tuh saya masih ada pikiran meremehkan. Terus terang saya. Masa Pak Narto ternak? Saya nggak bawa alat waktu itu.
Nggak tahunya saya lihat anakan di belakang itu. Ini banyak betul ini anak. Jadi teman-teman ya, waktu itu saya salut teman-teman. Dan kabar dari Pak Narto dengan kisah ternaknya ini tadi dan metode beternaknya Pak Narto ini tadi, saya bawa ke Jawa. Dan alhamdulillahnya ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro hari ini itu juga berjalan dengan lancar dan mereka merasakan manfaat dari semua ini tadi. Maka saya katakan ilmu pengetahuan itu tidak boleh ditolak. Kita perlu tahu, mau kita jalankan atau tidak itu pilihan kita, gitu. Dan Pak Narto sendiri itu sangat banyak memberikan ilmu pengetahuan waktu itu, dan nyatanya banyak teman-teman kita di Tulungagung itu yang sekarang menjalankan metode ternak seperti mana Pak Narto. Mereka berhasil dan merasakan nikmatnya, dan saya yakin untuk semua ini barokah tetaplah larinya tetapnya Pak Narto, karena Pak Narto lah yang jadi barometer awalnya seperti itu. Ini untuk target bulanan Pak Narto, berapa total anak? Alhamdulillah kalau anakan ini nggak kurang dari 60, bahkan bisa 80-an anakan satu bulan. Satu bulan itu 60 pasang, sekitar 22 lah. Yang sebagian ada yang sebagian kan ada yang mabuk, ada yang bermasalah gitu. Jadi paling enggak satu bulan itu kalau rata-rata sekitar 70 lah, rata-rata itu ya, rata-rata 70-an, rata-rata 70. Untuk target mingguan itu enggak sekitar 15-20 jantan aja Pak? Ya campur. Oh campur ya. Itu ya teman-teman ya, itu cukup banyak lah menurut saya. 70 dari 22. Oh 22 total induk. Kalau ke total indukannya sementara ini kalau semuanya sih masih ini kan bahkan banyak penjodohan ya. Sekitar 37 yang aktif 20, yang aktif sekitar 22 target 80. Wow. Ya, kalau rata-rata 70 lah. Nah, itu teman-teman ya. Kalau 80 ya bisa lebih. Alhamdulillah bisa lebih. Gitu teman-teman. Hasil fantastis. Dan itu sudah termasuk angka kematiannya teman-teman. Jadi kalau supaya nggak ada kematian ya mungkin lebih dari 100. Cuma teman-teman ya, kalau kita bisa nanti saya kasih teman-teman lah ya. Anakan-anakan, gambar-gambar anakan. Jadi di sini Pak Narto sendiri ini kan sebagai orang lama ya, tahu betul ras burung itu seperti apa, gitu kan ya. Nanti saya juga pengen tanyakan ini Pak De, ini menurut sampean, ini supaya teman-teman ini kan gini ya. Jadi dari dulu pemain burung dari dulu itu rata-rata, apalagi orang baru, pasti mau tanya burung atau mencari burung, rata-rata burungnya Medan bukan, kan gitu Pak ya. Padahal kalau untuk ukuran pemain itu tidak ngaruh, dan bisa dikatakan burung dari Lampung Waikambas itu menjanjikan teman-teman ya. Hanya saja sih untuk dipukul rata mungkin posturnya masih besar Medan lah ya. Cuma memang untuk ukuran burung lomba, walaupun dia postur tidak besar, burungnya tetap punya power, punya kestabilan, temperamennya bagus, main durasi juga. Monggo Pak, diterangkan tentang ras burung ini. Kalau burung lokal Lampung ini ya khususnya hasil di Waikambas, hutan Waikambas ini ya, kalau untuk mentalnya luar biasa gitu ya. Kalau mentalnya bahkan lepas trotol udah berani rata-rata itu ya. Rata-rata yang penting rawatannya nggak sampai salah gitu. Itu rata-rata ngadu. Cuman di situ burung kan itu ngeplay sih, burungnya ngeplay. Cuman kekurangannya di volumenya. Gitu ya. Ya kalau kita pinter-pinter untuk master, ya nggak kalah lah sama burung-burung yang
Medan, yang Aceh gitu. Jadi kalau hasil saya ini, petangkaran saya ini, jadi sekarang tuh saya kombinasikan. Gitu ya? Ya, betul Pak De, betul itu. Untuk Medan sama lokal Lampung ini. Terus ada juga yang Aceh. Nanti anak-anaknya kita gabungkan lagi. Jadi di situ udah kombinasi gitu loh. Betul. Ada yang mencoba untuk nias, nanti ketemu balak anaknya. Jadi balak ini tak jodohin lagi. Sama Medan gitu. Itu tadi apa ya? Biar ketemu yang maksimal gitu. Jadi untuk ngeplaynya, volumenya, postur tubuhnya biar serasi dan menjanjikan gitu. Karena gini teman-teman ya, memang untuk ukuran peternak itu kan target adalah bagaimana dia mempunyai anakan yang nantinya berkualitas. Tentu saja di sini juga bukan hanya di mental dan burung berani di lapangan lah, tapi perlu juga untuk nilai jual plus nilai tambah itu kan fisik ya kan ini ya. Nah, dengan adanya penggabungan ini tadi kan harapannya itu tadi Pak De ya. Untuk menghasilkan anak yang mentalnya bagus, fisiknya besar, volumenya mantap gitu ya. Oke. Gitu. Nah, De, ini untuk Lampung ini kan beda ya dengan di Jawa untuk iklim ya sebenarnya. Bulan-bulan apa yang menurut Pak D selama beternak ini mengalami fase mungkin kurang bagus dalam produksi? Jadi termasuk di musim hujan itu sekitar bulan 2. Dan juga ada pancaroba di bulan 4 itu pancaroba juga. Bulan 4 sampai di ya pokoknya pancaroba. Bulan 4 itu. Kalau musim hujan? Pokoknya bulan 2 sampai bulan 4 ini yang termasuk rawan, sangat rawan sekali. Gini. Permasalahan kalau di musim hujan, ya musim hujan kayak gini nih. Kan di sini termasuk panas, teman-teman, di sini tuh termasuk panas. Apa yang biasa kendalanya itu apa di burung? Kendalanya ya kena ini flu lah, pilek ya, rata-rata gitu ya. Rata-rata gitu, kayak kena pilek gitu. Jadi kondisi cuaca kurang memungkinkan lah. Gitu. Jadi kalau di bulan antara 2-4 itu malah termasuk ini ya. Tapi di bulan lainnya alhamdulillah. Karena di sini gini teman-teman, di sini tuh untuk kelembapan itu bagus yang jelas ya. Jadi kalau di Jawa itu kan biasa ada musim angin timur. Nah, kalau di sini ini tidak merasakan teman-teman. Nah, dimaksud dengan pancaroba ini tadi apa? Di mana ada musim yang panasnya, di sini ini panas teman-teman, sangat pengap, panasnya pengap, tiba-tiba hujan. Itulah. Mendung itu datangnya kayak balapan, ya tiba-tiba hujan gitu kan ya. Khasnya di Lampung sendiri ini kadang-kadang juga nggak ada mendung pun kadang-kadang juga hujan, gitu itu khasnya di Lampung. Nah itulah mungkin yang bikin ini. Cuman semua itu bisa ditangani lah Pak De ya. Ya alhamdulillah ya belajar lah ya. Dengan kesalahan-kesalahan kita belajar itu tadi. Jadi dengan kita salah ya pokoknya jangan menyerah. Kita ambil hikmah lah di situ. Oh ini salah, mama cuaca kayak ini kita itu ngerawatnya salah. Ya di situ kita pelajari. Ya insya Allah ketemu ya. Oke. Ini ngomong-ngomong soal way kambas. Setahu Pak D, murai itu di dalam hutan Pak D. Itu hidupnya seperti apa? Kalau di hutan itu ya kita tuh kalau di hutan rata-rata di lembab dia aja. Dia lembab. Di lembab. Gitu ya di hidupnya. Lembab. Di bawah. Di bawah ya. Di bawah. Dia banyak di apa ya? Termasuk di ada genangan air. Oh gitu. Iya, sering ada genangan air. Yang penting di situ pokoknya dia itu ada air. Ada air. Ya, harus ada air dia. Jadi setiap harinya dia itu mandi 2 kali. Gitu. Setiap harinya. Jadi kalau kita amati benar
mungkin sekitar jam 8 lah dia mandi. Sekitar jam 3 dia mandi lagi gitu. Sore. Iya, sore. Itu di habitatnya. Makanya kita harus pinter-pinter. Kalau kita nangkar yang menyikapi lah di habitat aslinya gitu. Terus untuk menu biasanya di hutan itu apa yang dimakan? Kalau di situ banyak serangga sih, kayak cacing. Oh gitu ya, cacing. Terus ya juga belalang. Jadi dia itu kalau di hutan itu 1 tahun itu 2 kali. Untuk dia berkembang. Oh gitu. Kalau di hutan malah hanya 2 kali. 2 kali. Oh gitu ya. 2 kali di hutan itu. Nah sekarang di habitat antara murai satu dengan murai yang lain ada berapa jarak? Itu sekitar ya kurang lebihnya ya kita nggak ini kurang lebihnya ya setidaknya 3 hektar lah. Berarti 300 meter lah. 300 meter. 300 meter karena dia burung vektor. Gitu ya. Iya, kalau dia musim dia berkembang, otomatis dia itu tempur suara di situ. Oh gitu. Iya. Ya punya wilayah lah, punya wilayah di situ. Jadi sampai burung lainnya itu masuk ke wilayah ini ya sampai bisa ya perang itu tadi ya. Gitu. Dan memang kalau di hutan sendiri burung yang sudah metalik atau sudah mutasi itu memang nggak ada dari satu wilayah itu ada 2 burung? Nggak ada. Oh nggak ada, gitu ya? Nggak ada. Jadi itu ya seperti kacer itulah. Gitu ya? Ya kayak kacer gitu. Di habitatnya dia ya cuman 2 gitu. Mungkin nanti kalau dia punya anak, kalau anaknya ini sudah makan sendiri, ya otomatis diusir gitu loh. Oh gitu. Nah, kalau enggak, bapaknya ini untuk kejantannya sama indukannya dia cari lokasi lain. Oh gitu. Jadi nggak berkelompok. Tapi kalau cucak hijau berkelompok. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di hutan itu antara sekitar 3 hektar itu tadi lah wilayah kekuasaan dia itu ya. Nah sekarang kayak burung itu kan ada Pak De ya. Saat kita ambil ya, kita pelihara nggak dimasterin nggak apa, dia punya materi itu gimana itu? Ya kalau materi kalau nggak kita master ya kurang lah, tetap kurang. Untuk harus dia ngisi burung di dalam di wilayah itu? Oh wilayah itu kan banyak burung lain. Gitu ya? Iya. Biasanya kan dia bawa juga dari situ. Iya. Suara-suara itu tadi, gitu ya? Ya itu kan banyak burung di situ kan, namanya di hutan kan macam-macam banyak di situ. Paling burung kecil-kecil itu kan banyak. Jadi di situ. Tapi kalau kita punya trotolan ya kita wajib master. Gitu. Betul. Nah memang untuk Pak D ini dari beberapa ras ya, berarti kan ada Nias, burung Nias Sabang, Mentawai, Jambi, Lozer berarti Bahorok dan burung-burung yang lain lah. Menurut Pak D untuk nilai mental, ini kan kita bicara burung yang dilombakan kan yang jelas yang dipertaruhkan kan mental. Untuk ukuran Lampung itu skornya di antara 1 sampai 10, skornya di mana? Di antara burung yang lain. Ya kalau Lampung itu otomatis ya kita itu kalau di perburungan ya, kita itu mainnya luar biasa loh. Gitu ya, Lampung itu gitu ya, khasnya memang itu. Ya kita basisnya dulu dari juri lah ya. Iya. Ya otomatis kita yang kita pantau kan burung yang kerja. Ya gitu. Ya setidaknya apa yang burung dipantau kerja. Kalau burung nggak kerja, otomatis ya kita pantau. Tapi yang kita amati bener yang burung kerja. Jangan sampai kita mengoncer selip kan gitu loh. Gitu ya. Iya. Berarti untuk ukuran durasi dia punya. Tipikal suara itu dia cenderung seperti ngeristal seperti Nias atau seperti mana ini? Golongan untuk ukuran dia suara. Dia ngeristal, jenisnya yang jambe, terus Nias itu masih dia itu masih apa ya? Sama lah. Sama ya itu kan ukurannya udah sama. Karena dia juga burung pesisir ketemunya seperti itu ya gitu. Dan untuk Waikambas, Waikambas ini kan ada 2. Ya ada yang di pesisir namanya waku, ekornya itu agak panjang. Waku. Orang itu kan banyak yang bilang katanya waku-waku itu. Nah sekarang kayak orang yang mengatakan
postur besar, ekor panjang, kaki hitam itu memang ras dia ada sendiri atau memang ya sebenarnya itu kebetulan aja kakinya Ya kebetulan aja gitu ya. Gitu ya. Cuman kalau khasnya di Lampung itu kinerjanya nggak bisa di inilah ya. Lampung apalagi Kota Agung juga itu ya imbang-imbang aja ya. Kota Agung, Bengkunat itu imbang-imbang. Jadi kalau sama Medan ya itu kalahnya di volume gitu ya. Tapi kalau untuk kinerja Lampung. Untuk rata-rata di mental, kestabilan Lampung. Oh gitu teman-teman. Nah sekarang ini kan banyak ya dari teman-teman ini kan banyak pemain factor ya Pak Di. Dalam arti factor itu kan di mana dia pelihara burung, asal dia rawat, dia mau pakai kapanpun bisa. Ya. Beda cerita kalau kita udah ngomong nias ini kan jelas kita tahu bahwa penyakit nias ini adalah kurang stabil teman-teman. Cuman kalau pembawaan lagu memang bagus gitu ya. Cuman kelemahannya memang di kestabilan, dia kurang stabil ya, itu kelemahan di nias. Banyak kelebihannya sering saya ulas itu ya, kelebihannya banyak, cuman itu kelemahannya ada di burung yang kurang stabil. Maka kalau teman-teman punya burung nias yang stabil, saya mohon jangan dijual karena itu burung istimewa gitu kan ya. Nah sekarang kalau untuk ukuran Lampung, rewel enggak burung Lampung itu? Yang penting gini, rewelnya itu ya kalau kita sebenarnya pinter-pinter sih kita tahan. Sebenarnya kalau burung Lampung itu enak sih nggak rewel. Cuman kadang-kadang apalagi ya kawan-kawan pemula lah. Kadang ketemu burung yang bagus, cuman dia gatel untuk gantang. Ya setidak-tidaknya burung itu ya minimalnya setengah bulan sekali lah. Nah gitu, 2 minggu sekali lah ya gitu. Sebulan, bahkan ya pokoknya sebulan. Sebenarnya pengertiannya burung itu semakin jarang diadu semakin bagus gitu. Ya. Jadi gini, kalau burung itu sering diadu, apalagi kondisinya masih muda. Satu, dia nggak stabil. Ya. Lawannya itu burung tua-tua umpamanya. Burung tua-tua. Dia ngeluarin oke lah isiannya udah ada lah. Cuman namanya burung tua, ya enaknya ayam dipukul kalau udah urat. Iya betul. Akhirnya lama kelamaan ya drop juga gitu loh. Cuman kalau nggak sering-sering, termasuk sebulan sekali ya stabil lagi gitu. Stabil lagi. Ya mungkin faktornya semakin kuat gitu loh. Iya. Oke lah. Tapi kalau kawan-kawan ya ini rata-rata pemula itu seminggu sekali. Bahkan ada yang 3 kali. Wah ini ruwet. Ya itu factor. Orangnya yang factor. Nggak mau digarang lagi besoknya. Murai apapun nggak bisa. Gitu. Sebenarnya kalau Lampung ini ya factor bener. Tapi gitu. Ya itulah. Kadang-kadang kalau orang pemula burungnya factor maunya setiap hari ya ini kadang-kadang salahannya ya. Sebenarnya aslinya malah burung Lampung itu burung yang punya mental bagus, punya kestabilan. Kalau di habitatnya Mas Anda ini memang di habitatnya itu sangat kurang di Lampung ini. Kita karena untuk Lampung ini nantinya kayaknya semakin sana semakin kurang. Jadi saya memberanikan diri untuk nangkar ini. Gitu. Jadi biar jangan sampai punah untuk Lampung ini. Gitu. Jadi memang khas Lampung harus ada gitu loh. Oke lah. Tapi habitatnya sudah habis ya. Ya bisa dikatakan hampir punah gitu loh. Ya itulah nanti kalau Pak D kan sebagai hitungannya ini kan konservasi ya teman-teman ya, supaya burung itu nanti pemain-pemain ini cobalah kita sudahlah tidak usah ngambil burung dari muda hutan lagi. Karena apa? Kita bicara dari zaman dulu deh ya. Orang itu bisa dapat trotol hutan dulu ya teman-teman, yang dapat burung trotol itu kayak nemu emas. Nah sekarang ini banyak peternak dan banyak burung trotol. Kenapa teman-teman kok malah cari burung MH? Dengan alasan apapun itu, menurut saya tetap enak dari burung ternakan.
Karena kita mau berikan apapun lagu yang kita inginkan itu sebenarnya tergantung kita. Tinggal kita itu pinter-pinter untuk memberikan materi ke burung kita. Dan dengan rawatan yang konsisten, saya yakin kok burung itu akan menunjukkan kualitasnya. Gitu ya Pak De ya? Iya, benar. Oke lah, nanti habis ini Pak De saya ingin melihat anak-anakan ini. Ya, monggo. Kita nanti bareng-bareng teman ya untuk melihat hasil ternakan dari Pak De Narto. Gitu ya, ikutin terus. Oke, Pak De, ini kita ini apa ini? Ruangan apa ini? Ini isolasi untuk anak-anakan. Ini usia berapa ini? Ini sekitar usia 15 harian lah. 15 harian. 15 hari, 17 hari ya ini. Wah, cukup banyak nih teman-teman nih ya. Umur 15 hari. Jadi antara umur nangkring Pak De ya. Iya. Mulai itu sampai 15 hari. 15, Ini 17. cukup besar teman-teman, kalau dilihat ini jadi anak-anakan juga lumayan nih ya. Lumayan besar. Nah, ini campur Pak De ya, untuk mana yang dari Kota Agung, mana yang Medan, mana yang Lampung lokal, campur di sini. Campur ya, gitu campur. Ya. Nah, Pak De, ini kan kita bisa lihat ini kan ada yang anak 4, ada yang anak 3. Ini kan Pak De ini termasuk apa ya? Produksinya banyak nih. Nah, ini yang dipakai untuk pakan indukan itu apa? Ya, itu ada menu tertentu. Gitu ya? Iya. Bisa membuat seperti itu. Iya. Wah, itu teman-teman. Ada menu tertentu. Makanya teman-teman ya, kalau pengen tahu rahasianya dari Pak Narto, nanti teman-teman main aja ke sini. Gitu teman-teman. Nah, kita cukup tahu aja di sini yang jelas ada anak 4, ada anak 3. Nah, teman-teman, saya tadi katakan bahwa Pak D ini termasuk track recordnya bagus ya. Apa? Karena produksinya banyak, gitu ya. Ini ada lagi Pak D ya, yang lebih besar dari sini ada? Ada sana, Gitu. kecil ada sana itu, kecil. Oh, ini yang kecil. Yang mana kecil Pak D? Nih, Kita lihat yang kecil teman-teman. Di inkubator nih. Nah. Wah, lihat itu teman-teman. Nah. Ini mah tidurnya sama burung semua ini akhirnya. Nah, itu teman-teman ya. Pak De, ini umur berapa aja nih Pak De? Ini sekitar umur 4 hari. 4 hari. 4 hari, ini 4 hari. Begitu ya. Oke. Ya. Tuh teman-teman tuh udah ada banyak tuh Kalau ini 4 teman-teman. hari, kalau ini udah sekitar 8 hari. Ini kurang sehat tapi ini. Iya. Kalau yang ini ada berapa ini? Oh, masih ada lagi. Nah, ini. Masih ada lagi teman-teman. Wah, itu. Yang udah. Ini murai semua Pak De ya. Alhamdulillah. Ini nanti teman-teman tanya lagi ya kan. Ini murai apa bukan Mas Anda, kok banyak bener gitu. Oke lah. Ini yang kecil-kecil. Nah, sekarang yang besar Pak De. Mana yang besar Pak De? Oh, itu ya. Ayo teman-teman, kita lihat yang besar teman-teman.